Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Oke, masih fokus ya berarti ya. Oke. Itu menandakan bahwasanya semangatnya masih tetap pagi walaupun sekarang sudah siang. Sudah sarapan? Yang belum mau angkat tangan. Satu, dia. Kenapa belum? Kenapa belum? Mau dibeliin? Oh, ya. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Tadi sebelumnya pelajaran apa? Sejarah. Oke, ya. Tadi sudah berapi-api tentang sejarah ya. Sekarang kita relax dulu. Bersama saya santai tapi teratur ya. Santai tapi teratur, jangan jadikan ini beban. Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah kebahagiaan. Loh kok bisa, Pak? Bisa ya. Karena di sini guru BK adalah sahabat siswa. Loh, ada yang mau apa menyampaikan sesuatu kok kenapa tadi? Loh, benar. Wes gini, kalian melihat saya apakah takut? Pasti ketawa. Atau biasa aja. Mungkin seperti itu ya. Sepanjang sejarah orang yang menemui saya tidak ada yang takut. Loh, iya benar. Memang dari cara berjalan saya kalau kalian lihat, cara saya berbicara, cara saya apapun mayoritas ketawa. Ini menandakan bahwasanya di sini ketika saya menyampaikan dalam konteks bimbingan konseling itu adalah suasana aman, nyaman ya, seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin ketua kelasnya atau yang lain untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Mana? Angkat tangan. Siap, Mas? Oke, silakan. Yang keras. Mari kawan-kawan kita siang hari ini untuk mulai. Sudah selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Oke ya. Oke, siap. Selanjutnya di sini ya, dari guru BK itu ketika masuk kelas itu namanya beda. Jadi yang belum pernah dengar pelajarannya apa? Pelajaran BK itu sebenarnya ya benar tapi kurang pas. Yang pas apa? Ketika guru BK masuk kelas yang diberikan bukan pelajaran, tapi bedanya guru BK dengan pelajaran yang lain yaitu namanya layanan. Ketika BK memberikan materi baik di kelas maupun yang lainnya itu namanya layanan ya. Ini harus diketahui. Namanya layanan. Kalau di kelas seperti ini namanya layanan bimbingan klasikal. Kenapa kok disebut klasikal? Karena bimbingannya satu kelas klasikal, kelasnya seperti itu. Nah, itu yang membedakan dengan pelajaran yang lainnya. Oke, sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran teman-teman ya. Mohon langsung sajet ya. Fayakun Nata Sangin. Mana? Payu. Ya. Cisma Cinta Mardiana. Arisma ya. Umar Abdillah. Cara ya. Shelly Silva Ustria. Ia Rara Aurelia. Kamar mandi. Dan Silviani. Ya. Ada yang belum saya panggil? Ya ada. Oke. So ya pada penyampaian tujuan. Tujuannya apa, Pak? Kok diberi pelayanan seperti ini ya? Tujuannya adalah membimbing kalian. Kalian dulu ingat pas pertama kali dikasih Google Form. Yang jawabannya ya tidak, ya tidak. Nah, itu menandakan kalian mengisi belum paham potensi diri itu banyak. Itu tergolong kategori banyak. Itu berarti
menandakan bahwa kalian mayoritas belum memahami potensi diri kalian. Maka dari itu, ini tujuan kami menyampaikan materi ini. Terus kemudian tujuan materinya apa, Pak? Tujuan materinya supaya kalian memahami potensi diri kalian. Ketika sudah memahami, kalian diminta untuk mengembangkan menuju ke cita-cita kalian. Kemudian ya, saya ingin menjelaskan langkah-langkah kegiatan pada siang hari ini ya. Kegiatannya seperti yang lain ya, sama. Waktunya 2 jam pelajaran ya, nanti sampai istirahat kedua ya. Kemudian kalian diharapkan aktif untuk mengikuti kegiatan. Wes kuncinya itu. Aktif mengikuti kegiatan. Kegiatannya apa, Pak? Seperti biasa, ada materi dan juga LKPD, lembar kerja peserta didik. Kenapa kok nggak diterangin terus, Pak? Nah, sekarang kurikulum merdeka itu dituntut bahwasanya guru harus kreatif. Maksudnya kreatif itu yang pertama menggunakan media seperti halnya laptop, di sini LCD dan lain sebagainya. Kemudian siswa tidak boleh hanya mendengarkan, harus terlibat langsung. Ini instruksi pusat ya, instruksi pusat. Kurikulum merdeka harus seperti itu. Supaya apa? Karena siswa lebih mengena, lebih mendalami ketika melakukan secara langsung, tidak hanya mendengar, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ya, saya mohon keaktifannya bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya saya tanya, apakah sudah siap melakukan kegiatan bimbingan klasikal? Siap ya? Ya. Sebelumnya saya ingin kalian semuanya berdiri, yuk. Oke, pernah dengar ya lagunya tangan ke atas menggapai bintang? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke bawah penguin berjalan. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, aku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ayo sama-sama gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung jadi 10, ku siap layanan. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang pertama materinya membuka pintu potensi, menggali kemampuan tersembunyi dalam diri. Ada yang tidak punya potensi? Nggak ada. Semua punya ya. Kemarin ada yang bilang sama saya, Pak, saya tidak punya potensi. Loh, semua orang pasti punya potensi. Loh, benar, punya potensi. Yang pasti punya ya. Jadi intinya potensi diri merupakan keseluruhan kemampuan yang ada dalam individu yang memungkinkan dapat berkembang dan diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Jadi dalam diri kalian itu ada sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat itu bisa dilatih, bisa dikembangkan dalam bentuk kenyataan. Itu namanya potensi diri. Terus kemudian, lah ini caranya, cara mengetahui potensi diri. Yang pertama, potensi diri bisa diketahui dengan cara keahlian. Di sini anak TKL, TKL berarti
teknik tenaga listrikan. Berarti semua ahli listrik, ya? Kok ada yang enggak gimana? Nah, ini salah satu keahlian. Kalian anak listrik, kalian dianggap sudah ahli listrik. Ini keahlian. Bisa jadi potensi diri kalian yaitu tentang kelistrikan. Satu. Terus yang kedua, potensi diri bisa diketahui melalui ketertarikan. Ketertarikan. Saya tidak ahli dalam bidang ini, Pak, tapi saya suka. Nah, ini bisa jadi witing tresno, witing tresno dalaran saka kulino. Nah, orang bisa suka, ini wis kulinakan. Tahu kulino ya? Dibiasakan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kepuasan. Saya tidak punya keahlian, Pak. Saya tidak punya ketertarikan, Pak. Tapi saya setelah melakukan ini saya puas, Pak. Nah, ini berarti salah satu potensi diri kalian. Bisa dilihat dari kepuasan. Contohnya, saya tidak suka pecel, Pak. Saya tidak ahli makan pecel, tapi setelah makan pecel saya puas, Pak, kenyang. Nah, bisa jadi potensi diri kalian makan pecel. Ya, ini contoh aja. Terus kebiasaan. Kalau tidak ahli, tidak tertarik, tidak puas. Kalau dibiasakan lama-lama bisa tertarik, bisa ahli, dan bisa puas. Ini bisa kalian resapi. Oke. Yang selanjutnya, strategi untuk mengembangkan potensi diri. Ya, intinya kita bersyukur, jangan iri dengan yang lain. Pak, teman saya kok bisa seperti itu, saya tidak bisa. Tapi pasti kalian bisa, belum tentu teman kalian bisa. Inilah yang dianugerahkan Tuhan pada kita, karena manusia itu unik ya, berbeda-beda kelebihannya. Terus kemudian bersikap empati. Selanjutnya memvisualkan rencana ya. Jadi ketika kita sudah tahu, kita harus bersyukur, oh ternyata ini yang diberikan Tuhan pada kita. Kita harus memahami, oh ini saya gunakan dengan baik. Kemudian kita harus percaya diri dengan kelebihan kita. Terus kemudian berdoa. Terus mampu menjalin hubungan baik dengan orang. Ya. Jadi jangan sampai kelebihan kalian untuk disombongkan. Harus untuk kalian melakukan kebaikan. Kemudian manfaat mampu mengenal dan mengembangkan potensi diri. Jadi kalau kalian sudah tahu potensi kalian, kalian bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Misalnya yang potensinya itu suaranya bagus. Oh, kalian bisa memikat teman-teman dengan suara yang lembut atau dengan nyanyi. Itu kan salah satu kelebihan. Terus mempermudah mencapai suatu impian. Oh, berarti impian kalian itu bernyanyi misalnya. Karena suaranya bagus, kembangkan, nyanyi. Sampai-sampai jadi penyanyi hebat misalnya dan sebagainya. Terus menjadi pribadi yang lebih waspada dan hati-hati. Kita harus waspada dan hati-hati. Biasanya yang mempunyai kelebihan yang menonjol, banyak yang yang mencari atau tertarik pada kalian. Jangan sampai kalian dibujuki teman yang tidak baik. Nah, itu bahaya juga. Terus kemudian manfaatnya lagi, pengambilan keputusan yang tepat. Kalian punya kelebihan, nah itu di situ kalian ada poin plus untuk mengambil keputusan yang tepat. Terus selanjutnya beberapa strategi untuk mengatasi hambatan. Ya, hambatan pasti ada, kita harus pintar-pintar mengatasinya. Ya, intinya kita harus buat rencana potensi diri kalian supaya tidak menjadi beban untuk kita. Kemudian kita harus mengembangkannya. Ketika kita gagal, kita coba lagi. Jangan putus asa. Itu adalah cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Oke, selanjutnya gimana? Oh, langkah mendesain potensi diri. Kalau kalian sudah tahu potensi kalian, langkah selanjutnya harus kalian desain. Yang pertama mengenali minat dan bakat tadi ya sudah. Kemudian kalian tetapkan tujuan. Tujuan ki cita-cita maksudnya.
pengen apa? Saya kok senang menulis. Oh, tujuan saya ingin menjadi penulis buku misalnya. Terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Kalian jangan puas dengan potensi kalian, harus kalian kembangkan. Kalau tidak dikembangkan, maka ibaratnya kaya peso nek ora diungkal bakal tumpul atau ketul basa Jawa nih. Nah, maka dari itu suatu saat harus kalian asah terus supaya selalu berkembang. Kemudian mengevaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Kita evaluasi. Siapa tadi? Harap kondusif ya. Itu siapa Mas? Dibangunkan Mas. Mas bangun Mas, semangat ya. Masih muda ya. Katanya orang dulu itu tidak baik tidur pagi. Ya, pagi menjelang siang seperti ini kurang baik. Nanti habis zuhur enggak apa-apa. Tapi nek pelajaran jangan ya. Katanya orang dulu seperti itu. Tapi kenyataannya memang benar ya. Itu masa-masa orang beraktivitas, mencari ilmu, mencari nafkah. Kalau ditinggal tidur juga dapat apa-apa kan seperti itu. Terus mengevaluasi, oh saya sudah tak latih ya Pak, tapi kok belum bisa-bisa. Kira-kira sudah sesuai enggak? Ini dievaluasi. Kemudian membangun jaringan. Kita harus berkumpul dengan potensi diri yang sesuai dengan kita. Komunikasi dengan teman-teman yang lain yang sesuai. Oh, yuk kita bareng-bareng meningkatkan potensi kita. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ya, jadi saya belum, maksudnya materinya sudah selesai. Nah, seperti apa yang tadi saya bilang, ya. Seperti apa yang tadi saya bilang, kita ada tugas LKPD. Saya minta kalian yang pertama membuat peta konsep. Ini bisa gak ini? Nah, lumayan lah. Oke, peta konsep ya. Oke, peta konsepnya bisa ditulis dengan kertas. Nanti kalian mendesain, kelebihan kalian dituliskan di sini. Kelebihannya apa? Ya, kelebihan. Terus di sini kekurangan. Kekurangan. Kalau sudah tahu kelebihan dan kekurangan, ya setelah ini nanti kita sampai ke kemampuan. Kemampuannya apa? Kalau sudah tahu kelebihannya bisa ini, kekurangannya kurang ini, lalu dirumuskan menjadi kemampuan. Oh, berarti kemampuan saya seperti ini. Kalau sudah tahu kemampuannya seperti ini, kita harus membuat rencana. Oh ya, makasih ya. Siap. Ini bisa gak ini? Wah, jos. Kemampuan. Setelah tahu kemampuannya, kita harus tahu pengembangan diri yang kita lakukan. Pengembangan diri. Ya. Nah, kalau sudah mengembangkan diri, di sini sampailah ke cita-cita kalian. Ya, di sini bisa dipahami ya. Nanti dibuat peta konsep yang bagus, ya. Yang pertama, dimau kelebihan. Kelebihan kalian apa ditulis? Pak, kelebihan saya bisa menggambar. Tapi kekurangan saya, Pak, kekurangan saya tidak kuat lapar, Pak, misalnya. Ini ditulis, oh berarti kelebihan kalian itu tentang seni. Ini kemampuan kalian berarti tentang seni. Kalian tidak mampu tentang fisik karena sering lapar misalnya. Kalau sudah tahu kemampuan kalian, oh di bidang seni, kalian cita-citanya jadi apa? Oh Pak, berarti saya cita-citanya ingin menjadi seniman atau pelukis misalnya ya. Pelukis. Lalu bagaimana yang kalian lakukan? Pengembangan diri itu maksudnya
supaya bisa mencapai cita-cita, kalian harus ngapain? Saya ikut les tentang melukis misalnya. Nah, kalau sudah tahu cita-citanya, ya berarti ini sudah terjawab dari awal, ya. Lalu potensi dirinya di mana, Pak? Potensi dirinya kalian di sini, kemampuan, ya. Sampai sini sudah paham? Sudah paham. Oke. Kalau sudah itu nanti ini ditulis, ya. Kemudian sambil didesain atau digambar tentang potensi diri kalian, ya. Ya, seperti itu. Sampai sini paham? Yang ini menggunakan kertas yang desain itu nanti bisa didesain melalui Canva atau melalui gambar yang menunjukkan potensi diri kalian, ya, potensi diri kalian. Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah, saya kasih waktu cepat ya, nanti dikumpulkan. Untuk waktu tidak lama-lama, saya kasih 20 menit, cukup ya. Oke, yuk, bisa yuk. Yang semangat, yuk, masih muda kok. Masih muda, ya. Jadi ini peta konsep potensi diri. Karena ini berbasis project based learning, maka dari itu kalian harus membuat project. Kok menggunakan itu, Pak? Karena sesuai dengan materinya, potensi diri. Kalau materi itu dengan metode yang lain mungkin bisa, tapi dengan metode ini juga lebih pas untuk menunjang pemahaman kalian, ya. Karena kalian ada proyek membuat peta dan juga desain potensi diri supaya tahu sebenarnya diri kalian itu seperti apa. Oke. Oke, saya tunggu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tenang saja, harap tenang. Pikirannya nggak usah muluk-muluk, intinya tugasnya mudah seperti ini. Kelebihan boleh lebih dari satu, kurangan boleh, ya. Jadi kalian saya ajak berpikir, oh sebenarnya diri kalian itu bisa apa? Jangan pesimis dengan diri kalian, ya. Perjalanan kalian masih panjang, kalian saya yakin hebat-hebat semua. Oke. Kasih nama yang ini menggunakan kertas, nanti dikumpulkan. Nah, kalau ini sudah jadi, terus membuat gambar tentang potensi diri, ya. Itu dikumpulkan lewat WA bisa, ketuanya atau Mbak Rama ya, yang terus bisa. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, atau bingung? Mudah saja. Ini membuat dua. Atau sudah pernah membuat itu, nanti bisa didesain lagi, ya. Itu bisa ditambahi atau bagaimana, nanti dikumpulkan. Yang tentang potensi diri berbentuk gambar. Nah, yang peta konsep ini berbentuk kertas. Ini hanya saya ingin tahu kelebihan kalian, kekurangan, terus kalian mampu apa. Kemudian latihan yang kalian lakukan, terus menuju cita-cita kalian apa. Jadi yang pertama ditulis kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau sudah tahu, dirumuskan. Kelebihanku kok ngene, kekuranganku ngene, berarti aku sing tak isoni apa? Berarti kemampuan kalian ditulis di sini. Nah, sudah tahu kemampuan, kemudian saya duwe cita-cita pengen dadi apa? Terus ditulis di sini. Terus untuk mencapai cita-cita,
kegiatan apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian, mencapai cita-cita kalian. Baik yang besok pengen kuliah, yang pengen kerja, atau ada yang pengen nikah setelah lulus? Saya. Siapa? Pengen nikah setelah lulus? Ya. Pak, harus double gitu. Gimana? Harus double gitu. Apanya? Double. Terserah, sekreasi kalian. Saya yakin kalian lebih kreatif ketimbang saya. Ya. Oke, yang sudah dikumpulkan. Terima kasih. Mas, halo. Sudah sampai mana? Jangan tidur ya, jangan diulangi ya. Ini bisa dikembangkan ya. Kalian minimal sudah tahu ini ya. Saya ingin ingin pendapatnya dari teman-teman. Kira-kira apa yang didapat dari bimbingan klasikal kali ini? Silakan sampaikan. Bisa mengenal potensi diri lebih dari sebelumnya. Ya. Sebelumnya nggak tahu sama sekali atau senang-senang masih Bingung, Masih sebelumnya bingung. masih bingung. Sekarang lebih tahu dan lebih paham gimana nanti ngembanginnya dan menuju cita-citanya nanti gimana. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini. Mengetahui potensi diri dan cara pengembangan diri dan cara belajar. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Coba, Mbak. Yang bisa disimpulkan. Jangan malu, woy. Dari semua awal tadi. Ya. Ice breaking maksudnya? Ice breaking. Oh iya, itu ice breaking. Terus mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, cara pengembangan potensi diri sendiri. Oke. Ya, ini sudah masuk tahap akhir. Tadi kalian sudah menyimpulkan sendiri, beberapa sudah saya tanya apa yang didapat. Ternyata kalian di sini sudah minimal sudah mengetahui potensi diri kalian, sampai cita-cita kalian dan cara mengembangkannya ya. Kuncinya hanya satu, perhatikan. Kuncinya hanya satu. Harus kalian lakukan ya. Karena kalau rencana saja tanpa dilakukan adalah omong kosong, omdu. Sebelum saya tutup, nanti ada evaluasi hasil diisi, bisa di-share ya Mbak, sudah Google Form. Saya ingin tahu evaluasi hasil itu apa Pak? Itu adalah apa yang telah kalian dapat dalam layanan ini. Tuliskan saja di situ ya. Nanti diisi ya, sudah share ya. Oke. Kalau sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rencana tindak lanjutnya apa kira-kira untuk mengembangkan diri kalian? Ada yang mau usul? Atau siap melakukan pengembangan diri, siap ya? Sesuai bakatnya masing-masing, jangan saling mengejek. Oke, itu saja. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam bimbingan klasikal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silakan dipimpin Mas Ketua. Benar. Mari teman-teman mengakhiri kegiatan ini, berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang juga. Terima kasih kembali. Nah,
Sukses selalu untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.